Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dakwah Media. Pada edisi perdana kali ini, perkenalkan saya Muhammad Novel Syafi'i, mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Ibrani, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2. Dan di sebelah kanan Novel tidak sendiri ya. Di sebelah kanan Novel ada Kak Arul, yaitu seorang mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 8. Nah, selain seorang mahasiswa, Kak Arul ini juga aktivis dan penulis katanya. Penasaran kan orangnya? Ayo kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Arul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Novel ya. Manggilnya apa nih yang enak nih? Dia Novel aja lah ya. Novel ya. Karena saya manggilnya Kak. Ya. Oh iya, ya apa. Nah, pada podcast edisi kali ini kita akan membahas apa nih Kak Arul? Pada podcast kali ini kita akan bahas literasi pesantren. Literasi pesantrennya sesuai dengan keahliannya Kak Arul ini. Kak Arul ini kan memang suka nulis dan juga karyanya sudah mendunia di bumi salafiyah. Waduh, katanya nih. Mendunia di bumi salafiyah ya. Iya. Sekitar pesantren ini aja. Dan mungkin kedepannya bisa mendunia amin, ke jagat raya ini ya Kak Arul ya. Dengar-dengar Kak Arul ini emang seorang penyiar ya. Boleh penyair ya, penyair. Boleh dong kalau nanti Novel minta bikinin puisi buat nyatain cintanya. Waduh. Novel ke pujaannya. Kalau itu Novel. bukan kaliannya Kak Arul ya. Kalau soal urusan gombal-gombal itu bukan ya. Kayaknya ya bisa sih dikit-dikit tapi kesampingkan dulu lah gitu. Kesampingkan dulu ya. Udah gede jarang gombal-gombal soalnya. Oh gitu, oke. Jadi buat kamu yang belum kenal sama Kak Arul nih, Kak Arul ini ya adalah seorang penulis yang saat ini masih berstatus santri aktif di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Kalau nggak salah karyanya sudah ada 3 nih ya. Ada 3 yang sudah memang sudah terbit. Yang pertama buku antologi Rindu Ini Mengalir. Ya, yang kedua puisi, antologi puisi Bondowoso Dalam Ingatan. Dan yang ketiga antologi puisi Qasidah Munfarijah. Salafiyah lah. Oh Salafiyah. Iya. Oh Salafiyah. Kalau Qasidah Munfarijah yang ketiga dibaca tiap pagi itu. Oh. Yang ketiga berarti apa tadi? Qasidah Salafiyah. Kebetulan bukunya dipegang gitu. Oh ya ini bukunya. Oh. Jadi Kak Arul ini sudah memiliki 3 buku yang sudah diterbitkan dan yang ketiganya tadi adalah antologi puisi Qasidah Salafiyah. Bener ya Kak Arul ya? Bener. Ngomong-ngomong nih Kak Arul, kalau menurut Kak Arul itu menulis apa sih dan kok bisa gitu loh? Kak Arul ini mengenal dunia literasi khususnya puisi gitu loh. Kalau menulis itu apa sih ya? Sebenarnya kalau setiap orang khususnya yang tekuni dunia literasi kan punya definisi menulis yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin Mang Novel juga di Novel ya. Kalau Mama kan orang Jawa Barat ya. Jadi kalau di Novel mungkin definisi menulis ya di mahasiswa kan nulis makalah, mungkin nulis skripsi, nulis nulis tugas-tugas harian gitu. Kalau Kak Arul sendiri nih ya, kalau definisi menulis itu memang udah menjadi kayak bagian dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau nggak nulis nggak enak gitu. Pokoknya ada apa aja yang bisa tulis, tak tulis aja gitu ya. Dan kebetulan mungkin karena Kak Arul ini sering nulis puisi dan sering kayak kalau di rumah mungkin ngepost puisi-puisi atau apa, jadi mungkin yang agak dikenal soal dunia kepenyairannya gitu ya. Padahal sih apa aja sama Kak Arul ditulis gitu ya. Apa aja ya Kak? Apa aja. Ya sebenarnya Novel juga ada karya-karya ya kayak makalah itu udah banyak sebenarnya. Dari dosen-dosen itu udah banyak makalah-makalah yang terbit revisiannya ya. Sama revisiannya. Mungkin ada 1 rim itu. Lebih malahan. Jadi apa aja yang ditulis ya. Jadi kemana-mana mungkin bawa pulpen dan buku ya kemana-mana. Seperti itulah kayaknya. Tapi kalau untuk di dunia monoton nggak sih Karun? Apa itu? Dalam kesehariannya bawa pen dan buku? Ya enggak sih gitu. Ya, karena kan biasanya kalau di rumah kan ada gadget nih ya. Ada gadget masih ada catatannya gitu. Kita mau ada inspirasi dikit atau ada yang pengen tulis tinggal buka gadget aja gitu. Tapi kalau di sini kan ya masa mau bawa laptop kemana-mana kan nggak mungkin gitu ya. Jadi bawa pen, bawa buku, ada makalah atau habis ikut pengajian ada kata-kata mutiara yang bisa Kak Arul tulis aja gitu. Kalau selebihnya sih mungkin tiap harinya kayak ya mungkin tulisan-tulisan yang memang difokus untuk mau diterbitin, nah itu mungkin beda gitu ya. Ada jadwal khusus yang memang Kak Arul tentuin untuk nulis itu gitu. Ya mungkin karena kebetulan aja nih ya, beberapa buku yang Kak Arul terbitin itu buku puisi, jadi mungkin orang kenalnya ya Kak Arul tekun di bidang puisi gitu ya. Puisi gitu ya, oke. Mungkin ada motivasi khusus nih Kak Arul kok bisa nerbitin karya-karyanya? Ada nggak motivasi khusus? Mungkin karena ada seorang pujaan hati sehingga Kak Arul ini motivasi nulisnya semangat banget gitu.
Rata-rata emang gitu ya kalau Ada orang biasanya. motivasinya ya berarti. Ya, rata-rata tuh kalau orang suka nulis puisi, pasti berawalnya itu buat yang paling mudah puisi cinta. Dan pasti alasan utamanya adalah karena seorang wanita gitu. Itu pasti. Kak Arul pun mungkin merasa demikian gitu. Awalnya mungkin Kak Arul suka nulis diary aja kan ya, nulis diary tiap kayak ya remaja biasa gitu, lagi mana masih anak SMA, suka nulis buku diary, terus curhat-curhat di diary gitu. Sampai ketika misal kenal cewek terus ya disakitin nulis-nulis ya gitu ya. Tapi Kak Arul ngerasa ketika nulis diary tok gitu, wah kapan sih gitu saya nulis ini kok kayaknya cuma bisa dibaca oleh saya sendiri gitu ya, tapi kok kayaknya nggak ada manfaatnya buat orang lain. Nggak mungkin kan orang lain baca tulisannya diarinya Kak Arul yang kayak lebay-lebay gitu kan gitu. Hanya di situ Kak Arul kenal puisi ya. kenal puisi karena menurut Kak Arul tuh puisi itu adalah tulisan jangka pendek yang berimbasnya panjang gitu. Jadi tempat pelampiasan terpendek untuk jangka panjang gitu. Jadi ada apa-apa, ada pengen curhat, puisi aja gitu, tapi jangkanya panjang gitu. Dan yang menariknya nih ya, setelah Arul mungkin nggak lama sih nekuni puisi itu, sampai sekarang mungkin 5 tahunan itu, hal yang menurut Kak Arul menarik dari puisi itu adalah ketika kita nulis apapun di puisi itu ya, entah itu tentang luka, sedih, bahagia, ataupun tentang hal-hal lain yang memang itu ingin kita ungkapkan dalam puisi itu, pasti orang itu akan senang gitu bacanya gitu. Ada daya tarik tersendiri, bahkan sekalipun sindiran nih ya gitu ya, itu pasti orang baca senang juga gitu. Baik Karol, pas novel baca karyanya Karol nih, yang khususnya yang edisi ketiga, buku yang ketiga yaitu Qasidah Salafiyah. Novel ini sudah membaca karyanya Karol yang ya di edisi ketiga, di edisi buku yang ketiga itu, ya buku ketiga Qasidah Salafiyah itu, dan bahasa yang digunakan sama Karol ini dalam banget sehingga mengalir. Bahkan novel sendiri baru tahu bahwa dari sejarah-sejarah dari pesanan itu dikemukakan oleh Kak Arul sendiri gitu loh di dalam buku yang ketiga ini. Mungkin kalau boleh tahu nih Kak Arul, proses kepenulisan buku yang ketiga ini yaitu buku Qasidah Salafiyah gimana sih Kak Arul? Sebenarnya setiap buku kan punya cerita ya, punya ceritanya, proses panjangnya gitu. Kalau kayak tadi yang Kak Arul bilang kalau sakit hati, mungkin buku yang pertama sakit hati. Enggak, bukan ya, ada sedikit sih. Tapi kalau yang buku ketiga ini memang prosesnya mungkin awalnya kan proses penulisannya memang kan ini kan Qasidah Salafiyah. Ini kalau teman-teman yang belum tahu, mungkin buku ini menceritakan tentang segala hal yang berkaitan dengan pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo yang merupakan alma maternya Kak Arul sama Dek Noval ya. Nah, ini mulai dari sejarah para muasisnya, para pendirinya, sampai para masyayikhnya, guru-gurunya Kak Arul tulis. Mungkin sejak santri baru ya Kak Arul nulis sampai sekarang ya. Mungkin awalnya ada beberapa puisi, termasuk 4 puisi para pendiri ya dan para pengasuh. Nah, itu Kak Arul ide kreatifnya nggak diduga-duga gitu. Awalnya Kak Arul cuma senang baca sejarah juga kan ya. Baca sejarah, senang resum. Lalu ketika sudah kok kayaknya cuma diresum kayak gini garing ya gitu ya. Ditaruh tumpuk-tumpuk gitu. Kenapa nggak coba saya buat puisi aja gitu. Biar nanti sambil lalu kan biasanya Kak Arul biasa nih ya kalau di kamar itu di asrama ketika ada ada santri baru, pokoknya ada santri yang kecil-kecil itu kan ya. Kak Arul gabut-gabut tuh biasanya tak panggil. Biasanya minta ceritain tentang Ki Samsul, Ki As'ad, Ki Fawaid gitu. Terus kisah-kisah yang ada di pondok pesantren kita ini gitu. Nah, itu kok kadang Kak Arul ada yang lupa gini-gini. Makanya Kak Arul buat resume itu sebenarnya gitu. Awalnya untuk pribadi sebenarnya, untuk pribadi tapi berinisiatif untuk bermanfaat ke orang lain seperti itu. Sampai pada puncaknya itu di novel ini pada Muktamar Sastra tahun 2018. Nah, itu Kak Arul benar-benar menggebu-gebu ketika itu. Alhamdulillah ya Kak Arul sudah punya kesempatan untuk bersilaturahmi sama penyair-penyair Nusantara seperti Raidu Basa, Sosyawan Lea, Gusmus, terus penyair-penyair besar lainnya gitu ya. Ketika itu Kak Arul makin tambah mendapat inspirasi ya untuk ngumpulin puisi-puisinya Kak Arul yang udah lama untuk disatuin dalam sebuah buku. Dan yang paling menginspirasi adalah pertemuan dengan Gus Raidu ya, atau Raidu Basa gitu ya. Dan kebetulan Muktamar Sastra itu ada di Sukorejo ya, di pondok pesantren kita tercinta ini. Mungkin ya sejak pengasuhan Ki Azaim ini memang di dunia literasi di pesantren kita di Sukorejo ini memang mulai tampak gitu, mulai dikenal gitu. Mungkin kalau kemarin-kemarinnya kan tanpa menafikan pesantren-pesantren yang lain kayak An-Nuqayyah, Buluk-Buluk Sumenep itu kan banyak sudah lahir penulis-penulis. Mungkin dengan adanya Muktamar Sastra itu kemarin itu juga kalau ngerasa punya semangat sendiri itu tiba-tiba semua santri itu demam puisi semua, pengen jadi penyair semua gitu pokoknya gitu, gara-gara Muktamar Sastra itu. Karol masih ingat banget gitu. Oh iya Karol, kan novel sendiri masih awam nih tentang dunia kepenulisan ya, khususnya literasi itu.
apalagi tentang sastra yaitu puisi. Apalah puisi nggak tahu kalau novel pribadi. Mungkin bisa nggak sih Karo ngasih tips-tips buat novel pribadi kemudian kepada Friendster dakwah media gimana cara untuk memulai menjadi seorang penulis atau sastra itu sendiri? Kalau dibilang seorang penulis kayaknya masih bukan ya, karena juga ya Suka merendah untuk meroket. enggak ya. Karena memang Kak Arul juga nulis awal mula ya tanpa ada belajar teori ini. Kak Arul kenal puisi tanpa tanpa lebih dulu mengenal teorinya, tanpa masuk sekolah ini dan itu gitu. Cuma ketika kita ada perasaan yang pertama yang harus kita tumbuhkan, itu mungkin perasaan suka, perasaan ingin dan merasa senang di dalam satu bidang yang kita tekuni, termasuk menulis ini gitu. Jadi kalau kita merasa kita udah senang nulis gitu, nanti tinggal kita ngarahinnya kemana gitu. Kalau mulai emang dari suka dulu gitu, suka gitu. Yang berawal dari latar belakang mungkin ya selain dari apa yang udah Allah kasih jalan buat Kak Arul sendiri gitu kan ya. Kak Arul merasa ketika nulis itu Kak Arul seneng dan merasa oh, ini dunia saya gitu. Ini hal yang memang harus saya tekuni dalami gitu. Nah tinggal nanti ya mungkin kuncinya satu gitu. Kalau di novel ini sering ikut seminar penulisan, seminar literasi, pasti kunci untuk menjadi penulis itu cuma ada dua gitu. Sering baca, sering nulis gitu. Sering baca, sering nulis. Karena apa yang sering Kak Arul sampaikan adalah menulis itu bukan suatu bakat, gitu, tapi minat. Artinya apa? Siapa yang punya kemauan untuk menekuni dunia itu, siapa yang mau untuk ada menjadi bagian dalam dunia itu dan dia terus melatih dirinya, pasti dia akan bisa dan karena terbiasa. Karena bisa alat terbiasa ya. Iya. Bisa alat terbiasa dan itu mencoba aja gitu. Kadang kita bingung kan itu. Masuk mungkin di novel sendiri ketika nulis makalah kan kata pertama apa sih gitu ya. Atau ini bahasnya mulai dari mana sih? Gitu. Karena sudah banyak revisi akhirnya bisa juga gitu. Pada akhirnya sama kayak proses skripsi gitu. Revisi wisuda tiba-tiba gitu ya. Sama seperti itu gitu. Jadi berawal dari cinta dulu ya. Cinta kemudian mungkin seperti itu ya. Cinta kemudian mendalami cinta itu sendiri sehingga bisa terbiasa dan bisa menghasilkan karya mungkin seperti itu. Baik Karul, kan dari ketiga buku antologi yang sudah terbit punyanya Karul ini, dari sekian banyak karya-karyanya Karul, mungkin boleh dong di edisi podcast perdana kali ini Karul bisa membacakan satu buah karyanya Karul. Waduh. Satu buah karyanya Karul ini di podcast edisi kali ini. Sehingga teman-teman Friendster dakwah media juga bisa kenal Karul. Oh ini loh Karul, seorang penyair sastra dari bumi Salabia. Kalau karya sebenarnya kan dirinya puisi itu kan ada dua sebenarnya. Ada seorang penyair atau penulis puisi, ada seorang deklamator. Deklamator itu seorang pembaca puisi gitu. Jadi seorang penyair belum tentu deklamator, seorang deklamator belum tentu seorang penyair itu. Bahasa gampangnya gitu, kalau penyair itu yang nulis puisinya, deklamator yang membacakannya gitu. Jadi kalau seorang penyair membacakan puisinya nggak terlalu bagus, maklumi aja gitu ya. Deklamator belum tentu penyair dan penyair belum tentu deklamator. Tapi yang bisa menggabungkan dua-duanya itu yang hebat gitu. Mungkin bukan. Karul bisa dua-duanya. Kalau deklamator sih pernah ikut tapi bentar banget gitu. Jadi nggak mungkin ya nggak bisa dibilang deklamator itu. Bahkan penyair pun Karul sampai sekarang masih kalau dibilang penyair, saya penyair gitu ya. Kayaknya nggak mendukung banget gitu. Baik, mungkin teman-teman Friendster dakwah media penasaran nih tentang puisinya ke Karul ya. Dan bagaimana sih Karul ini membawakan puisi yang dibacakannya. Baik teman-teman, mungkin bisa dilihat Karul ini membacakan puisinya. Ya spesial buat Friendster dakwah media. Friendster dakwah media ini Kak Arul bacain ya. Maksudnya kalau Kak Arul dari buku ini sebenarnya nggak pakai nama Kak Arul ya, tapi Cak Arfan. Oh, ya. nama penanya Cak Arfan. Penanya Kak Arul itu Cak Arfan ya. Cak itu kalau bahasa Jawa Madura itu Kak sama ya, sama aja ya. Sama. Ya, lebih enaknya Cak Arfan. Arfan itu berarti nama Arfan S ya, nama pena ya. Oh, nama pena ya. Cuman jalannya Arul Ivan Syah. Ya. Oh, ada. Sama aja ya sebenarnya. Ini mungkin Kak Arul bacain satu puisi ya, ini tentang Kiai As'ad ya. Tapi Kak Arul ini ngambil kayak sudut pandangnya dari salah satu peliharaan beliau paling fenomenal, itu kuda putih. Bahkan kan beliau dijuluki sebagai kesatria kuda putih. Ya, betul. Makanya Kak Arul ini buat puisi dari sudut pandang kuda putihnya. Judulnya Wasiat Kuda Putih Tua.
kepada Ksatria Kuda Putih. Suatu waktu, ku dengar seekor kuda putih tua berwasiat kepada anaknya. Nah, setiap jejak pelanamu adalah suatu kebanggaan. Sebab dahulu, ia pernah menghentak angin yang membauri debu penjajahan. Kuda putih belia itu tersenyum, lantas bertanya, "Apa yang menunggangimu dahulu adalah seorang ksatria gagah dengan baju zirah, ayah?" Katanya. Sang ayah menggeleng. "Tidak, nak. Melainkan seorang kiai paruhbaya yang berzirah dengan sarung dan pecinya." Sang anak kebingungan. Ia menatap heran sang ayah dengan mulut menganga, penuh rerumputan. "Apa yang bisa dibanggakan dari itu, ayah?" Kuda putih tua itu menarik nafas dalam-dalam, mencoba berdiri di atas tubuh ringkihnya sembari mendedah perlahan. Lalu kemudian sang kuda putih tua menendang pelana yang sudah usang. "Nak, pakaiannya memang tak segagah ksatria berzirah, tapi hatinya tak pernah gentar melawan penjajah. Pernah suatu waktu, anakku, kakiku gemetar di hadapan ribuan tentara Jepang. Tapi sang kiai dengan tenang menyuruhku diam, lalu menabur sekantong kacang. Kukira ia menyuruhku makan kacang itu. Namun kau tahu, anakku, sekantong kacang itu tiba-tiba menjadi tentara pejuang, mencabik-cabik Jepang yang ongkang. Dia memang bukan ksatria gagah dengan baju zirah, anakku, tapi kesaktiannya mampu membuat para Bromochora tahluk. Penjajah pun bertekuk lutut. Bahkan saat Garahan menjadi ladang adu pedang, mayat-mayat pertempuran, mayat sang kiai dengan gagah membawaku datang. Mengusir Jepang yang ongkang, semudah mencabut lembar-lembar kelopak dari setangkai kembang. Dan lagi, anakku, jikalau kau melihatnya berorasi di atas podium-podium manusia, kulihat ia seperti Raja Rimba yang menundukkan kawanan rusa." Sang anak tercengang. Cerita menakjubkan itu telah membuatnya tak nafsu makan. "Siapakah sosok Kiai Parubaya itu, ayah?" Kemudian sang ayah menghela nafas. Orang-orang memanggilnya Raden As'ad. Kuda putih belia itu hanya diam, membayangkan sosok yang sang ayah ceritakan. Sementara di sana, si kuda putih tua itu perlahan menutup usia. Skorjo 2020. 2020. Jadi 2 tahun silam. 2 tahun silam. 2 tahun silam itu. Jadi dalam puisi ini sebenarnya saya ingin bercerita gitu ya. Sang kuda putih tua ini sebagai saksi sejarah perjuangan Ki As'ad ini, apa ya, dalam bahasa puisi kan ada majas ya, seolah-olah dia berwasiat kepada anaknya yang akan menggantikan apa namanya, ya, sebagai tunggangan mulia pengasuh pondok pesantren kita ini gitu. Seolah-olah beliau itu membanggakan, mengatakan kepada anaknya bahwa kamu tuh harus bangga jadi seorang kuda putih yang dipelihara oleh para pengasuh di pesantren ini. Sang anak yang pertamanya meremehkan gitu, mungkin ya, kuda putih itu ini meremehkan gitu. Apa sih yang bisa dibanggakan, ayah gitu? Apakah yang menunggangimu dulu adalah seorang pria gagah dengan baju berzirah gitu? Tapi akhirnya sang ayah ini dengan lantang, kalau yang dulu menunggangiku memang bukan seorang ksatria gagah dengan baju zirah gitu, tapi cuma seorang lelaki pria paruhbaya yang berzirah dengan sarung dan pecinya. Jadi perlahan-lahan seperti beliau menceritakan Ki As'ad, seolah-olah kuda putih ini sedang berwasiat sampai kemudian kuda putih tua ini ya menutup usia. Wah, tidak bisa dipungkiri ya teman-teman dakwah media. Jadi karya yang Kak Arul bawakan ini, karya yang Kak Arul tulis, kemudian Kak Arul bacakan tadi itu benar-benar dalam dan detail, sehingga alurnya itu dapat banget. Yang mana tadi tadi yang Novel katakan bahwa dari membaca karyanya Kak Arul, khususnya pada buku yang ketiga ini, itu memang banyak sejarah-sejarah yang Novel pribadi pun belum tahu dari sejarah pesantren kita menjadi tahu. Ya, khususnya pada puisi yang tadi dibacakan, karya yang berjudul apa tadi? Wasiat Kuda Putih Tua, yang mana memang sebutan dari Ki As'ad ya, Ki As'ad Ksatria Kuda Putih. Ksatria Kuda Putih. Yang mana Ki As'ad itu memang mendapat julukan sebagai Ksatria Kuda Putih. Seperti itu. Dan juga ini yang membuat Novel kagum kepada Karul, kok bisa tuh? Kok bisa kan di dunia literasi itu
di dunia pesantren itu kan sibuk dengan hafalan lah, sibuk dengan kesibukan mengaji dan tuntutan ini tuntutan itu, belum lagi tuntutan yang dia di sekolah formalnya gitu ya banyak tanggungan. Apalagi dia dengar Kak Arul ini sebagai aktivis juga, kok bisa membagi waktu di dunia pesantren yang sempit waktunya itu dengan nulis maksudnya ya. Ya sempatnya untuk nulis itu loh. Karena apa emang ketika mau di kamar mandi pun enggak ya. Kak Arul tuh sambil nulis gitu. Enggak, kalau itu enggak ya. Karena apa? Sambil ngantri barangkali ada satu hal itu. Ada satu hal yang memang menjadi apa namanya? Resep tersendiri bagi seorang penulis pesantren gitu ya. Ini Kak Arul sendiri diajari oleh guru Kak Arul ya. Karena biasanya kan para ulama salafus saleh zaman dahulu ketika menulis karena saking ingin memastikannya apa yang ia tulis itu apa yang beliau tulis semua itu bermanfaat untuk orang lain gitu. Beliau itu memastikan sampai apa namanya? Ya beliau harus suci, harus punya wudu gitu. Harus apa namanya dalam keadaan yang memang kondisi terbaik untuk menulis gitu. Sehingga apa yang disampaikan dalam tulisan beliau semua masih bisa kita baca dan apa namanya bertahan sampai saat ini gitu. Kita rasakan sampai saat ini ya. Bahkan kalau bahasanya beliau itu berapa orang yang sudah dididik oleh Syekh Ar-Zarnuji dengan taklimul muta'alimnya gitu. Berapa orang yang sudah dididik oleh Syekh Al-Marzuki dalam Aqidatul Awamnya gitu. Dan beliau punya resep ternyata gitu. Ada resepnya. Ya, resep ketika seorang penulis gitu ingin memastikan karyanya itu bisa diterima oleh halayak, maka dia harus dalam kondisi terbaik ketika menulis gitu. Ini apa dalam kondisi suci gitu. Nanti ya kalau ya bayangkan aja gitu kalau dapat inspirasinya di jeding gitu. Itu inspirasi dari mana gitu. Lagi ngapain barangkali karena waktunya mepet itu Karul enggak. Alhamdulillah masih enggak pernah ya. Jadi cuma sempat pernah gitu. Ada di jeding kok kayaknya pengen nulis ini gitu, tapi enggak, ini bukan dari saya, ini dari setan. Walaupun memang banyak banget motivasi itu inspirasi dari ketika karena itu godaan setan ya, ketika diem kan ngerendung jadi lama, bahkan sampai kadang teman kita gedor-gedor gitu mau ngantri juga gitu kan ya. Nah itu memang godaan-godaan gitu. Tapi yang pasti mungkin sedikit resep dari Kak Arul sendiri gitu. Dan ini udah Kak Arul buktiin yang walaupun sampai sekarang mungkin karya-karya Kak Arul nggak ada yang sampai tenar kayak si Arsul Ruji atau karya penulis lainnya enggak ya. Tapi ketika kita menikmati prosesnya pasti keberkahan akan kita nikmati hasilnya gitu. Keberkahan ya. Itu sih intinya gitu. Tapi cuma kok bisa sih ngebagi waktu antara menulis sama kegiatan-kegiatan di pesantren, aktivis dan segala macamnya yang super padat gitu. Kembali ke awal gitu. Karena Kak Arul ngelaksaninya dengan rasa suka gitu. Jadi bagian artinya apa? Kak Arul nulis itu masa bodoh lah nanti tulisan Kak Arul ini mau diterbitin, mau jadi apa. Yang penting Kak Arul nulis, visinya Kak Arul nulis demikian, niatnya Kak Arul nulis itu kayak gini gitu. Perkara nanti itu Kak Arul ada waktu kapan atau apa, ya udah gitu. Karena memang Kak Arul suka aja gitu. Bahkan di sela-sela waktu luang, Kak Arul ngerasa nulis itu bukan jadi beban gitu. Jadi memang ada buku-buku yang memang Kak Arul ingin tulis gitu ya. Ingin kayak beberapa proyek Kak Arul depan ini kan ada buku-buku yang memang secara khusus Kak Arul ingin tulis, entah itu buku pribadi ataupun berupa antologi bersama gitu. Nah itu memang harus perlu waktu khusus untuk nulis gitu. Waktu khusus untuk nulis gitu. Sekali waktu kalau kita jenuh ya kita selingi dengan membaca gitu atau apa gitu. Tergantung kita sih gitu. Kalau kita udah nyaman kan, kita udah merasa itu tempat kita kan, kita nggak pernah merasa berat gitu ya. Nggak pernah merasa ada kayak terbebani gitu ya. Udah gitu, saya mau ngelakuin kayak gini aja. Yang penting saya ngelakuin gitu. Saya cinta dengan pekerjaan saya gitu. Jadi saya have fun aja. Gitu. Jadi tidak semata-mata menulis aja, tapi ada tips-tipsnya yang kita rasakan. Contohnya ya kitab-kitab tradisional yang masih dikaji oleh para kalangan santri di dunia pesantren. Kitab-kitabnya masih kita rasakan karena beliau-beliau pengarang-pengarang kitab itu mengarang tidak hanya sekadar mengarang, tapi dengan adanya riyadhah, dengan adanya adab, dengan adanya tata cara yang baik. Ya salah satunya yang dijelaskan dari Kak Arul tadi bahwa menulis juga perlu dengan adab, etika, dengan suci dari hadas, sehingga keadaan tubuh kita, keadaan sebaik mungkin seperti bahkan itu ya. Ada nih di novel kalau nggak salah pengarang kitab Jurmiyah gitu. Jurmiyah ya. Itu kan harus ketika udah mau dipublikasikan masih dipendam di lautan dulu kan. Kalau kitab ini tidak hancur dipendam di lautan selama sekian tahun, berarti akan bermanfaat gitu. Nah, ya kalau mungkin kita nggak sampai ke sana ya. Bukunya Kak Arul aja kalau dipendam di dinding 5 hari, masih di lautan ya, di dinding 5 hari aja udah habis sudah. Ya mungkin juga tergantung bagaimana
niat kita di awal kita untuk nulis untuk apa gitu. Apalagi kita untuk perkembangan literasi di pesantren ini kan gitu ya. Literasi di pesantren ini kan kita memang sebagai seorang santri ya ada sih harusnya yang terjun ke dunia itu, mewarnai dunia literasi itu, entah itu dunia kepenyairan, di dunia tulis menulis esai, opini ataupun yang lainnya gitu. Harus ada santri yang memang ada di sana gitu. Wah, tidak bisa dipungkiri ya teman-teman dakwah media, Nova sendiri pun ya tidak bisa melakukan itu. Mungkin masih belum. Kalau nulis makalah itu rajin. Walaupun banyak revisi. Karena persoalannya nilai. Dan itu masih dengan tuntutan. Jadi niat untuk tulis itu jangan ada tuntutan dan mencoba. Bisa ala terbiasa. Baik, Karul, Noval pribadi mengucapkan terima kasih sudah berkenan menemani podcast perdana pada dakwah media kali ini dan sudah berkenan juga membacakan salah satu karyanya Karul di podcast kita kali ini, yaitu karya yang tadi sudah dibacakan yang mana yang berjudul tadi apa? Wasiat Kuda Putih. Semoga masih bisa terkenang dan bisa tersohor nantinya buku-buku Karul. Dan semoga maksudnya terpublis secara luas aja ya. Dan semoga dengan adanya Karul menulis dan novel pribadi juga bisa mengikuti jejak alurnya Karul, bisa mencoba menulis, berkreativitas dan tanpa batas khususnya ya. Dan teman-teman santri-santri yang lain juga bisa ada motivasi menjadi penyair lah, karya seperti itu. Nah, Karul, mungkin sebelum mengakhiri podcast kita malam ini barangkali ada ingin memberikan salam buat Fanstar dakwah media, sehingga gimana sih tanggapannya buat ke dakwah media, Fanstar dakwah media. Mungkin satu pesan ya, Karul ingin mengutip makalah dari Imam Al-Ghazali ya, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Tusyasi Syafi'i Al-Ghazali ya. Beliau pernah berdauh tentang pentingnya menulis ya. Jikalau engkau ingin mengenal dunia maka membacalah. Namun jikalau engkau ingin dikenal oleh dunia, menulislah. Tapi sedikit Karul tambahkan itu. Ketika menulis, kita memang dampaknya, efek sampingnya memang terkenal gitu. Bisa saja gitu. Tetapi yang terpenting bukan itu ya. Motivasi untuk menulis sebenarnya lebih kepada berbagi, lebih kepada mensiarkan apa yang sudah selama ini kita pelajari gitu. Selama ini kita sudah diajarkan oleh guru-guru dari pesantren gitu. Sehingga memang apa yang kita tulis, apa yang nantinya orang akan baca, semua bisa bermanfaat untuk sesama. Dengan niatan bermanfaat bagi sesama. Dan selain tadi sudah disebutkan bahwa tips-tips menulis kemudian adab-adabnya tidak lepas dari niat ya. Dari niat. Karena segala sesuatu adalah berawal. Segala sesuatu tergantung pada niat. Sebagaimana makalah inna a'malu binniyat. Karena menulis adalah satu cara untuk membuang kesedihan menjadi kebahagiaan. Karena pada kenyataannya banyak sekali kepahitan yang ada di dunia ini. Menulis adalah cara yang baik untuk tidak hidup sepahit kenyataan. Yang seringkali merasa sedih, yang seringkali merasa galau, maka cobalah tumpahkan kegalauan perasaan itu semua melalui tulisan seperti itu. Dan akhirnya Mamang Noval undur diri dari ruang dengar teman-teman dakwah media pada podcast perdana kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.